Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Untuk materi hari ini, Ibu ingin kalian membuka buku pendidikan Pancasila kalian, bab yang mengenal lingkungan sekitar. Bab pertama ya. Mohon bukunya disemak. Nah, di sini kita akan mempelajari apa aja sih, Bu? Di sini materi yang akan kita pelajari adalah mengenal lingkungan utama, yaitu desa dan kelurahan. Untuk itu, ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah tahu? Belum tahu, Bu. Nah, ini akan lihat apa itu yang dibutuhkan dan apa itu yang dibutuhkan. Slide selanjutnya. Nah, terlihat kan slide di presentasi ini akan dijelaskan mengenai pemerintahan yang ada di desa. Sebelum itu, apa sih desa itu? Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh desa. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari kabupaten. Desa merupakan bagian dari perangkat desa. Diri sendiri ya. Desa itu bukan kecamatan maupun kelurahan. Untuk materi ini, selanjutnya, pengertian desa itu juga tertuang dalam peraturan pemerintah dapat dalam nomor 72 tahun 2005. Pengertian tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang dimaksud di sini itu desa mana terdapat batas-batas wilayahnya dan desa itu mengatur pemerintahannya sendiri. Jadi mereka memiliki kewenangan dan hak. Untuk slide selanjutnya, nah slide selanjutnya adalah kewenangan desa. Kewenangan desa itu antara lain Ibu mengambil 4 kewenangan. Yang pertama, desa dapat menyelenggarakan pemerintahan yang sudah ada. Selanjutnya, kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Kewenangan selanjutnya, untuk slide selanjutnya, itu untuk yang ketiga, tugas dari pemerintah dan pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang keempat adalah urusan pemerintahan. Selanjutnya, itu kalian bisa lihat mengenai struktur organisasi pemerintahan desa. Ibu ingin bertanya, siapa yang membantu kepala desa dalam mengurus pemerintahan yang ada di desa? Sesuai dengan struktur pemerintahan desa. Jawab.
Sekretaris desa, Bu. Ya, betul untuk Binti. Apakah ada yang bisa menambahkan yang lain? Jadi, kalau tidak ada, kan Ibu jelaskan. Yang dijawab oleh teman kalian itu betul. Kepala desa itu dibantu oleh sekretaris desa. Selanjutnya, selain sekretaris, terdapat kepala seksi pemerintah dan bidang-bidang lainnya. Selain dibantu oleh kedua perangkat tersebut, kepala dusun setempat. Sesuai dengan penjelasan yang Ibu berikan pertama tadi, bahwa desa tadi merupakan sekumpulan wilayah-wilayah yang ada di daerah tersebut. Oh iya, ada informasi tambahan mengenai mengenai desa. Desa itu juga merupakan sekumpulan dari dusun, dan dusun itu terdiri dari rukun warga dan rukun tetangga. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, kepada Binti, silakan membaca slide tersebut. Baik, Bu. Yang B, pemerintahan kelurahan. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kepala kelurahan sering disebut lurah. Nah, dari penjelasan teman kalian tadi, kelurahan merupakan wilayah administratif di Indonesia yang di bawah kecamatan. Jadi yang ada di bawah kecamatan itu adalah daerah kelurahan. Dan lurah itu dipimpin oleh kelurahan itu dipimpin oleh lurah. Dari sini kalian paham kan? Iya. Baik. Untuk slide selanjutnya, silakan kepada Rifka untuk membaca slide tersebut. B. Pemerintahan kelurahan. Lurah diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul kepala dari sipil yang tugasnya lurah bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Baik, terima kasih untuk untuk membacanya ya. Terima kasih sudah membantu Ibu. Jadi, apa yang dibaca oleh teman kalian, lurah itu diangkat oleh bupati wali kota setempat atas usul kepala kecamatan daerah tersebut. Dan lurah itu bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Berbeda dengan kepala desa yang bertanggung jawab kepada BPD. Untuk slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya silahkan kepada Ratu untuk membaca slide tersebut. Lurah memiliki beberapa tugas pokok, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Dua, menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya. Baik, terima kasih untuk Ratu. Jadi, Sama. Ya, jadi yang dibaca oleh teman kalian itu adalah tugas pokok dari seorang pemimpin kelurahan, yaitu lurah. Apakah hanya dua pokok tersebut? Tentu saja tidak. Tapi di sini Ibu akan memberikan 6 tugas pokok. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh kepada Nurul.
Pada Nurul Komariah dipersilakan untuk membaca slide selanjutnya. Baik Bu, yang ketiga yaitu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, memelihara terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang kelima, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakat. Yang keenam, melaksanakan kegiatan. Baik, terima kasih untuk Nurul. Sama-sama, Bu. Ya, jadi apa yang dibaca oleh teman kalian merupakan lanjutan tugas pokok dari seorang pemimpin kelurahan. Sampai di sini, apakah semuanya sudah paham? Insya Allah, Bu. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai ini, struktur organisasi pemerintahan. Struktur organisasi pemerintahan kelurahan, yaitu yang pertama, yang atas sendiri adalah pemimpin dari kelurahan, yaitu lurah. Kalian apakah melihat di sini sesuai dengan struktur organisasi tersebut, lurah itu dibantu oleh siapa saja? Apakah ada yang bisa menjawab? Sekretaris kelurahan dan kelompok jabatan fungsional, Bu. Baik, terima kasih untuk Binti yang sudah selalu menjawab pertanyaannya. Aktif selalu ya, Binti. Apa yang dijawab oleh teman kalian itu betul, sesuai dengan struktur organisasi yang ada di kelurahan, yaitu lurah itu dibantu oleh sekretaris dan juga kelompok jabatan fungsional. Apakah hanya itu saja? Tentu saja tidak. Selain itu, ada seksi. Seksi itu terdiri dari bidang-bidangnya masing-masing. Jadi, tidak hanya ada satu saja. Apakah dipahami? Bisa, Bu. Slide selanjutnya adalah mengenai tugas. Jadi, Ibu di sini akan memberikan tugas untuk mengukur seberapa tahu kalian mengenai materi pada siang hari ini. Tugas ini Ibu berikan sampai waktu tengah malam nanti. Jadi, tugas ini adalah mengenai perbedaan dari pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Sebutkan 3 saja. Jadi nanti kalian foto saja hasil pekerjaan kalian ke dalam grup kelas yang sudah Ibu buat. Dan apakah hanya itu saja, Bu? Masih ada. Selain perbedaan mengenai pemerintahan desa dan kelurahan, di sini Ibu memberikan 5 pertanyaan yang dimana kalian harus menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin ada yang bertanya, Bu, apakah soalnya ditulis? Itu sebebas kalian. Mau ditulis juga silahkan, tidak juga silahkan. Yang Ibu inginkan, kalian paham mengenai materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas? Tidak, Bu. Terima kasih. Ya, mengikuti kelas hari ini. Oh iya, tadi Ibu sempat lupa. Apakah ada teman kalian yang belum masuk ke dalam sini? Sudah masuk semua, Bu. Ya. Ya, terima kasih untuk Binti. Untuk Ibu, pesan Ibu adalah jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus belajar. Baik, kalau begitu karena waktu kita sudah selesai, kalian boleh meninggalkan Zoom ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Maka dari itu, Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.